Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi materi nutrisi TCM. Ya, kita sampai pada ginjal yin, kekosongan yin ginjal atau sen yin su. Kekosongan yin ginjal atau sen yin su. Kekosongan yin ginjal sebagai gangguan mendalam pada jaringan ginjal dikaitkan dengan kekosongan esensi kekosongan qing. Dikaitkan, dihubungkan hampir sama lah. Karena esensi adalah bagian dari yin ginjal. Kekosongan yin ginjal menyebabkan kekurangan cairan. Api kekosongan yin yang berkilau atau yin suhu wang atau panas yang berkembang secara internal dapat terbentuk di dalam tubuh. Jadi kalau kekurangan yin itu memunculkan api internal. Jadi internal di dalam ginjal. Api internal ini bersifat patogen ya, bukan mingman api kehidupan tapi bersifat patogen. Yang selanjutnya menghabiskan cairan yin. Gejalanya meliputi agitasi, kemerahan pada pipi, mulut kering, dan sakit tenggorokan. Salah satu gejala penting dari kekosongan yin dengan panas kekosongan adalah kekosongan panas adalah keringat malam. Jadi munculnya keringat ketika malam hari. Juga dikenal di TCM sebagai pencuri berkeringat atau yin su tauhan yang menyebabkan hilangnya esensi yin bergizi. Jadi kalau seharusnya malam itu kan tidak berkeringat. Malam itu ya karena dingin kan harusnya tidak berkeringat. Berkeringat yang normal ya siang. Nah, tapi ketika malam itu tiba-tiba dengan sendirinya sering berkeringat. Nah, itu bisa menyebabkan itu karena munculnya api internal tadi sehingga menguras yinnya keluar dengan sendirinya sehingga terjadilah kekosongan yin atau esensi yin yang bergizi itu berkurang atau melemah atau kosong. TCM percaya bahwa semua cairan tubuh misalnya darah atau keringat adalah zat bergizi berharga yang perlu diawetkan, yang perlu dipelihara, yang perlu dijaga. Kekosongan yin ginjal dapat menyebabkan depresi, lesu, kelesuan mental, pelupa, dan penuaan dini. Menyebabkan penuaan dini. Memang sudah tua apalagi kan. Tapi kalau dijaga, dirawat ginjalnya, nah itu insya Allah bisa tampak lebih muda. Atau ya tidak tua-tua amat lah. Ya masih mengikuti seumuran waktunya, waktu normalnya kan, usia normalnya. Jadi semakin lama itu ya memang menguras yin ginjalnya itu terkuras karena ya itu tadi karena faktor umur. Itu tampak pada misalkan rambutnya menjadi memutih ubanan atau menjadi botak atau menjadi semakin lemahnya kejantanannya lah seperti itu ya. Nah, jadi kalau TCM itu sangat kompleks cara mengobatinya. Nah, seandainya nih kasus kita bercerita saja ya sambil ngobrol-ngobrol kasus kurang jantan dibeli tonik macam-macam padahal padahal sindromnya itu kekurangan yin ginjal tapi dikasih ginseng, dikasih cabai Jawa, dikasih tongkat ali, dikasih macam-macam yang sifatnya tonik yang semuanya ya tambah KO, tambah kering kan, tambah bahaya. Makanya tidak sedikit ada cerita minum kopi kuda hitam atau kopi madu kuda liar malah masuk rumah sakit, malah stroke. Nah, seperti itu. Atau malah jatuhnya berdebar-debar. Karena seperti demikian itu tadi ceritanya begitu ceritanya. Pada diagnosis barat kelelahan, jadi kalau menurut diagnosis barat itu kelelahan parah, sindrom kelelahan, gangguan konsumtif kronis,
spermatoria, emisi air mani yang sering tidak disengaja, ya, kelemahan konstitusional dan masalah tulang belakang lumbar dan kronis. Lumbar kronis, nyeri tulang belakang kronis. Nah, itu kalau diagnosis baratnya begitu. Atau saraf kejepit bisa juga terjadi seperti itu, HNP. Padahal nyerinya itu nyeri karena memang alarm daripada saraf sensorik memberi alarm, memberi peringatan bahwa ini ada yang tidak beres dengan organnya. Patogenesis, semua faktor yang menyebabkan ginjal atau ginjal kosong dan bertahan dari waktu ke waktu akhirnya mengakibatkan kekosongan ginjal. Itu karena faktor semua faktor yang menyebabkan ginjal dan yang ginjal kosong itu berlarut-larut tidak diobati, itu semakin menjadi tambah parah dan ujungnya ke kekurangan kekosongan ginjal. Perkembangan penyakit diperburuk oleh gangguan konsumtif kronis, pola makan tidak benar, pola makan salah, tidak menguntungkan, demam berkepanjangan, penggunaan obat-obatan dan alkohol yang berlebihan, kehilangan banyak darah, stres ekstrim dan kurang tidur kronis. Atau shift kerja malam. Shift kerja malam itu dalam ada tanda petik kuburan. Jadi orang yang memiliki bekerja di shift malam itu seakan-akan seperti memasuki kuburan, ya. Jadi makanya bahaya. Waktu ditanya, lah gimana, di grup ada yang bertanya bagaimana kalau yang kerja shift malam, resiko tanggung sendiri. Saya jawab seperti itu. Karena apa? Karena ya tadi sudah dijelaskan baik secara TCM atau kita sebagai orang muslim, dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Allah menjadikan siang itu untuk mencari ma'isyah, bermuamalah, dan menciptakan malam itu untuk beristirahat, ya. Seperti itu. Jadi ya kalau dibalik ya enggak tahu, karena saya juga enggak mengalami. Jadi ya kalau saya ya jawabnya cuma itu aja, resiko ditanggung sendiri. Karena mungkin saya tahu ya kakak saya dulu seorang security kalau di Kota Semarang itu yang terkenal Pasar Juar. Nah, jadi di Pasar Juar itu sebagai security yang kerjanya malam, nah itu ya meskipun security tapi kan badannya tidak bisa fit. Karena apa? Setelah pulang itu kan jam 7 pagi pulang itu terus tidur. Akhirnya kakek saya itu ya sebelum pensiun sudah sakit-sakitan. Gejala khas kekosongan yin adalah terutama kekosongan yin ginjal adalah keringat malam yang disebutkan di atas, sering disertai dengan 5 hati atau wuyi atau daerah panas. Maksudnya adalah telapak kaki panas, telapak tangan panas dan terbakar di belakang tulang dada. Gejala 5 hati atau wuyi itu panas yang dirasakan. Jadi itu hanya istilah saja dalam TCM. Gejala tambahan adalah mulut kering, tenggorokan kering, haus, nyeri punggung dan tulang, tinnitus, gangguan pendengaran, pusing, pelupa, impotensi, infertilitas, ejakulasi dini, pelek dan gelap, cekung dan gelap di sekitar mata. Jadi kalau ada teman ya wajahnya enggak aneh biasa, tapi di sekitar kantong mata sini ya itu tampak cekung ya, dan berwarna gelap. Itu apa? Gejalanya orang yang bermasalah dengan ginjal atau khususnya kalau yang kita bahas di sini kekosongan yin ginjal. Untuk lidahnya merah pecah-pecah, tidak ada selaput lidah. Tidak ada selaput lidah karena tidak ada yinnya, kekurangan yin. Pulsa, hampa, cepat, senar. Ini terasa
cepat tapi hampa, nggak ada, nggak kuat lah, nggak ada tenaga. Tapi kayak tipis gitu ya, kayak senar. Nah, ini susah ya, jenengan mungkin perlu belajar mendetail lagi, tapi ya karena ini materi ya kita sampaikan. Hampa, cepat, dan senar. Tentu di pembahasan detailnya di kelas diagnosa, maksudnya seperti itu. Terapi berkaya yin ginjal KI3, BL23, KI6, KI7, dan KI10. Pertahankan dan dukung yin itu di REN 4 dan SP6. Itu kalau mau diterapi dengan manipulasi, stimulasi, entah akupresur, entah akupunktur, tuina, puasa, itu silakan dipraktekkan di titik-titik itu, di akupoint tersebut. Menghindari atau pantangan ya, pantangan itu adalah pemanasan makanan, metode memasak pemanasan, rasa pahit panas, pahit hangat, tajam panas, ya itu tidak boleh. Minuman kopi, anggur merah, terlalu banyak teh hitam dan teh hijau tidak boleh. Nah, ini yang teh yang dimaksud ya termasuk teh yang berunsur yang, tentunya begitu. Rempah-rempah, bumbu tajam, garam itu tidak boleh. Juga hindari kelelahan mental dan fisik yang kuat, kurang tidur, stres, dan aktivitas seksual yang berlebihan. Ya, sudah lemes, tapi kalau dalam bahasa Jawa itu ada peribahasa guyonan ya, lemes ngacengan lah, seperti itu. Atau lemah tapi kok kudu, kok pengen, kok hasratnya tinggi, nafsunya besar lah, begitu. Itu karena apa? Karena kekosongan yin. Jadi harusnya diisi dulu nutrisinya. Yinnya itu dilengkapi, disuplemen yin, atau disuplai yinnya, atau dilengkapi, atau di nutrisi yinnya. Direkomendasikan, kalau tadi kan ya tidak diperbolehkan itu memanaskan, karena memanaskan tambah yinnya tambah kering nanti. Sudah kekurangan, salah pengobatan, malah tidak diisi nutrisi tapi ditonik, dikuatkan, dipanaskan. Nah itu malah bahaya, malah menjadi tambah parah, malah menjadi mengering yinnya. Direkomendasikan sifat thermal netral, mendinginkan makanan yang melembabkan dan menghasilkan cairan. Metode masak pendinginan, rasa asin netral, asin dingin, manis netral, manis dingin. Daging babi, bebek, burung dara, ikan tiram, gurita, perch itu ikan ya, ikan mas, buahnya pir, buah segar dan anggur, sayuran segar, kol, asparagus, wortel, biji-bijiannya barley, beras, gandum, kacang-kacangan, biji-bijian, wijian hitam, kenari, lainnya adalah mentega, krim, susu domba dan kambing. Susu domba dan kambing ya. Susu kambing Jawa sama susu etawa bisa seperti itu ya. Atau susu film kartun itu loh, sip sound the ship itu. Nah, intinya bagus susu itu. Kenapa ada beberapa orang yang di grup itu di grup WA atau medsos itu tidak boleh minum susu, ya kan? Dilarang minum susu lah, aneh. Susu itu loh berkah ilahi, susu itu barokah Allah, barokah dari Allah. Jadi banyak manfaatnya. Begitu kembali, kalau orangnya sehat, kalau orangnya cocok, butuh susu ya bagus susu itu kan gitu. Susu itu nutrisi kok, mengisi zinc juga. Mengisi cairan, melembabkan gitu. Cuman karena kolesterol nggak boleh minum susu, yang suruh kolesterol siapa? Makanya olahraga biar nggak kolesterol, jangan susunya yang disalahkan. Ini prinsip ya, belajar itu kembalikan kepada ilmu, bukan belajar berdasarkan mentornya, trenernya yang ustadz, atau mentornya, trenernya yang ini itu. Akhirnya melakukan dogma atau doktrin ngawur.
Nah, sebagai muridnya semua ya sendiko dawo, wah sampai cium tangan. Padahal yang diajarkan salah. Oke lah, kita kembali ke laptop. Nah, jadi susu sapi. Nah, kembali lagi kalau kita bicara yin dan yang, nah susu itu ada yang kalau susu sapi itu apa namanya dingin sifatnya, sama-sama susu ya, sama-sama susu. Tapi susu itu unsurnya yin. Nah, sama-sama susu. Kalau susu sapi itu dingin. Kemudian kalau susu kambing itu hangat. Ada lagi susu kuda apalagi yang liar. Nah, itu yang kalau liar bagaimana cara mengambil susunya? Apa enggak kena tendang kakinya? Nah, jadi itu kalau susu kuda liar atau susu unta itu panas unsurnya. Jadi meskipun yin tapi ada yang karena jika dibandingkan menjadi yang. Yin murni ya susu sapi, tapi kalau dibanding-bandingkan dengan yang lainnya, kadang kan orang bertanya bingung, yin itu bagaimana bolak-balik antara yin dan yang, bingung sendiri, akhirnya males baca materinya, akhirnya males baca videonya, kan gitu. Jadi bahkan yin bisa berubah jadi yang bisa berubah jadi yin, nah begitu. Di dalam yin ada yang, di dalam yang ada yin. Nah, kembali bicara susu ya. Nah, susu itu sesuatu yang manfaat dan barokah. Nah, terus ada istilah manusia tidak boleh minum susu sapi, emangnya anaknya sapi loh, aneh kan? Caranya aneh. Jadi secara TCM pun dibahas itu udah ratusan tahun, ribuan tahun yang lalu. Di dalam kitab Tibun Nabawi, kitab pengobatan Nabi pun juga dibahas. Bahkan ada riwayatnya ketika Nabi kehausan dan kelelahan ketika dikejar-kejar kafir Mekah, yang kita bahasanya memang kafir Mekah sebutannya pada saat itu karena tidak beriman kepada apa yang dibawakan Nabi. Sehingga dikejar-kejar, diburu mau dibunuh sama sahabat Abu Bakar itu, kemudian ketemulah segerombolan hewan ternak kambing yang digembala oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Nah, itu sudah saya ceritakan kan ya. Nah, itu diminum sehingga Nabi berenerginya kembali naik dan bisa meneruskan perjalanan. Nah, singkat ceritanya setelah itu Nabi sudah sampai kota Madinah. Nah, si Abdullah bin Mas'ud ini, si sahabat itu mendengar ceritanya, terus dia baru sadar, oh itu berarti orang yang baginda Rasul, orang yang minjam kambing minta susu itu. Akhirnya dia resign karena apa? Menyusul baginda Rasul ke kota Madinah untuk belajar menjadi mu'alaf dan belajar ilmu agama Islam. Nah, begitu ceritanya begitu. Kita hanya karena saya Muslim ya kita sedikit bahas-bahas masalah Tibun Nabawi, tapi tetap kita kembali ke laptop, kita belajar TCM. Tuh, mesin sehari berarti lebih percaya TCM, bukan lebih percaya TCM daripada Tibun Nabawi. Berbeda ilmunya, kalau ada yang sesuai ya kita bahas, kita cocokkan. Insya Allah ya pasti sesuai, karena apa? Nah, nyatanya beberapa kali saya ngisi materi juga sesuai, nggak ada yang berlawanan, kecuali ya yang bertentangan seperti daging babi. Nah, gitu kita tidak boleh karena menurut agama Islam haram, kan seperti itu saja. Intinya sama. Perkuat cio tengah, pembakar tengah. Nabi juga sudah memberikan saran dan petunjuk bahwa perkuatlah perut atau pencernaan, kan begitu, sehingga bisa menjadi sehat. Komentar atau prognosis atau prognosa dengan kekosongan yin ginjal, semua faktor panas yang dapat menyebabkan naiknya yang dan mencegah meregenerasi yin ginjal harus benar-benar dihindari. Jadi pantangan wajib. Ini termasuk panas dari diet, stres dan kelelahan. Jadi dalam TCM itu stres itu sama panas. Stres sama dengan panas. Nah, kemudian yang termasuk panas dari diet, maksudnya apa? Ya makanan-makanan yang berunsur panas, berunsur yang, stres dan kelelahan kronis itu harus dijaga. Jangan sampai menambah
parah penyakit. Mendinginkan dan melembabkan makanan yang membangun yin ginjal dan menyehatkan tubuh penting untuk perawatan. Terapi harus mencakup akupuntur serta nutrisi serta ramuan Cina. Nah, ini untuk efektivitasnya. Kekosongan yin ginjal adalah ketidakseimbangan mendalam yang membutuhkan beberapa bulan terapi untuk mencapai perbaikan. Nah, butuh beberapa bulan, Lur. Jadi agak statusnya derajatnya penyakitnya parah, jadi butuh waktu lah ya untuk mengobati. Terapi nutrisi kekosongan esensi atau zinc ginjal dapat mendukung untuk kekosongan zinc ginjal. Nah, terapi nutrisi kekosongan yin ginjal dapat mendukung untuk kekosongan zinc ginjal selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Nah, butuh berbulan-bulan sampai bertahun-tahun itu. Nah, maksudnya terapi kekosongan zinc ginjal atau esensi ginjal itu bisa mendukung, bisa memperbaiki kasus kekosongan zinc ginjal selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Prognosis untuk mengobati kekosongan zinc bagaimanapun tidak membantu, jadi susah lah ya. Jadi kalau kekosongan zinc itu cukup susah, seringnya tidak bisa membantu, seringnya gagal. Seperti akhirnya apa? Gagal ginjal kan gitu. Efek merusak dari kopi, obat pahit hangat sering diremehkan. Kopi dalam jumlah besar 6 hingga 8 cangkir setiap hari mengeringkan cairan dan merusak yin ginjal seiring waktu. Nah, kenapa kok ada produk kopi kuat, kopi kuda hitam, kopi panter lah begitu, padahal kopi itu ya sedikit saja sudah menyehatkan, sudah menstimulasi limpa dan jantung. Nah, tapi ini akhirnya menjadi kebutuhan minum 2-3 kali sehari. Memperkuat dan memperkaya yin ginjal dan menghangatkan yang ginjal dengan makanan yang tepat, melengkapi seluruh yin dan yang tubuh, karena semua penyakit kronis pada akhirnya melemahkan energi ginjal. Seringkali disarankan untuk mengatasi energi ginjal dalam pengobatan berbagai macam gangguan. Seringkali sakitnya tidak ginjal, gangguannya lain, entah paru-paru, entah perut, tapi ketika meresepkan kita mengobati ada unsur mentonik atau mengisi yin daripada ginjal. Nah, seperti itu seringkalinya, karena apapun itu akar daripada yin dan yang daripada tubuh adalah apa? Ginjal. Kekosongan yin ginjal, sen yin su, kekosongan yin jantung, sin yin su, dan non interaksi jantung dan ginjal adalah sin sen pu jiao. Nah, maksudnya apa? Tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa berhubungan antara yin jantung dan yin ginjal. Bagaimana itu? Barangkali kurang bisa memahami. Kurang paham ya, kita simak uraian materi berikut. Sindrom ini melibatkan melemahnya dua jaringan organ penting, yaitu yin ginjal dan yin jantung. Jadi kekosongan yin ginjal dan kekosongan yin jantung itu bersamaan, barengan, gitu loh maksudnya. Atau yin ginjal dan yin jantung itu tidak ada hubungan, tidak ada komunikasi, tidak bisa bekerja sama. Harusnya mereka itu bekerja sama. Begitu. Kondisi ini yang harus ditanggapi dengan secara serius sering muncul pada saat ketegangan fisik dan emosional yang intens dan membuat pasien menemui praktisi dengan berbagai gejala yang berbeda. Ketika yin organ berkurang, terutama yin ginjal sebagai akar dari semua yin,
yang tidak bisa lagi cukup terkandung yang bersemangat menghasilkan panas. Jadi yang bersemangat yangnya dinaikkan terus itu akan menghasilkan panas karena tidak ada yang bisa mengimbangi karena tidak ada yin-nya kan gitu kan. Ketika panas, ketika suatu contoh yang memudahkan kita itu ketika kita memasak air ya. Terus airnya itu ibaratnya air kita anggap sebagai yin dan api itu kita anggap sebagai yang. Ketika api dibesarkan, air itu akan semakin hilang. Semakin hilang. Nah, akhirnya apa? Akhirnya airnya habis dan menjadi kekeringan, sangit, pecah, bau nggak enak. Nah, kalau materinya ya bisa rusak, bisa pecah-pecah kan begitu. Yang bersemangat, yang bersemangat menghasilkan panas, yang selanjutnya menghabiskan yin yang sudah melemah sehingga menjadi kekeringan. Kekosongan yin menghasilkan hiperaktif yang yin su yang kang. Jika yin jantung dan ginjal keduanya melemah, api yang dapat menunjukkan gejala yang berbeda di area roh atau sen atau jiwa. Jika yin jantung dan ginjal keduanya melemah, maka akan muncul api yang dapat menunjukkan gejala yang berbeda di area jiwa atau roh atau sen. Contohnya adalah gangguan tidur. Jadi kan umpama ini kita sedang menjelaskan panas internal. Kenapa? Karena kekurangan cairan, kekurangan yin itu menciptakan panas internal kan gitu. Jadi panas itu bisa dari patogen, bisa dari internal. Angin juga seperti itu. Angin dari patogen, angin dingin, angin panas, angin lembab, tapi tubuh bisa memunculkan angin seperti naiknya yang liver sehingga membuat angin internal, munculnya angin internal yang menyebabkan vertigo. Nah, itu seperti itu. Ini kembali ke dasar TCM ya, basic TCM. Nah, jadi kalau masih pada bingung ya silahkan beli buku basic TCM untuk dibaca-baca untuk pengayaan keilmuannya. Nah, kalau kita kan fokusnya ke nutrisi, jadi kita tidak mengupas tuntas basic TCM. Maksud saya seperti itu. Jika masih ada yang kurang bisa memahami, kalau terpaksa ya dipertanyakan di grup, silakan monggo didiskusikan. Contohnya adalah gangguan tidur, jantung berdebar-debar, kegelisahan mental. Ini mencerminkan yin ginjal yang tidak mencukupi untuk mendinginkan api jantung. Nah, jadi akhirnya terjadilah api internal dalam jantung sehingga kegelisahan, nggak bisa tidur, jantung jadi berdebar-debar, akhirnya panik ya. Hubungan antara kekosongan yin ginjal dan kekosongan yin jantung dihasilkan dari sumbu Ju Yin atau revertin yin yang dalam dan sensitif. Nah, itu hubungan antara kekosongan yin ginjal dan kekosongan yin jantung itu dihasilkan dari sumber Ju Yin yang dalam dan sensitif. Nah, jadi kalau kita kembali belajar ke 5 unsur, nah, jantung itu unsurnya api, ginjal itu unsurnya air kan begitu. Kalau kekurangan api atau apinya kebesaran, airnya habis. Atau kalau kebanyakan air, airnya mati. Nah, tapi kalau tidak ada airnya, nah, itu tidak bisa mendinginkan api terus berkobar-kobar. Akhirnya muncullah jantung berdebar-debar, kegelisahan, maunya marah gitu. Nah, itu tadi. Jadi seumpama ingin minum obat kuat, tonik jantungnya dikuatkan, sedangkan ginjal ini tidak dikasih cairan, tidak dikasih nutrisi. Ya salah kan akhirnya seperti itu. TCM percaya bahwa ketika sumbu antara jantung dan ginjal ini benar-benar terputus, talinya hubungannya itu benar-benar terputus, proses kematian dimulai.
Efek negatif dari peradaban modern kita seperti ketegangan fisik dan yang intens dan istirahat yang tidak memadai, tekanan mental, kekhawatiran keuangan. Nah, ini ya kekhawatiran keuangan, yang banyak punya tagihan, ya sedikit hati-hati ya, banyak piknik, atau yang kelebihan uangnya hilang di mana-mana, ditipu karyawannya, atau dihabiskan istri mudanya, keluarganya istri mudanya. Nah, itu yang memacu daripada tekanan mental. Masalah hubungan, ketakutan eksistensial, dan diet yang tidak seimbang bersama-sama menjadikan kondisi semakin parah. Nah, diagnosis berat, pasien sangat kelelahan, sindrom kelelahan, gangguan konsumtif kronis, spermatorea, emisi air mani yang sering, tidak sengaja, hiperaktif seksual, lekas marah, dan gangguan tidur. Itu kalau secara medis berat, memberi nama sakitnya seperti itu. Tapi kalau TCM ya ini pola sindromnya kekurangan yin ginjal, kekurangan yin jantung, dan tidak berkomunikasinya antara yin jantung dan yin ginjal. Patogenesis. Gejala kompleks ini berakar pada kekosongan yin ginjal dan diintensifkan oleh ketegangan emosional yang ekstrim seperti ketakutan, kesedihan, dan depresi, tekanan. Dampak emosional yang serius seperti berakhirnya hubungan secara tiba-tiba. Nah, tiba-tiba itu diputus pasangannya, tiba-tiba diceraikan pasangannya, kan terus shock lah. Nah, shock itu dapat melemahkan yin jantung, dan bila dikombinasikan dengan rasa takut dapat memutuskan sumbu yin dalam yang penting antara jantung dan ginjal. Akhirnya apa? Akhirnya jantungan, akhirnya apa? Akhirnya mati mendadak. Nah, itu tadi. Jadi ketika terjadi suatu kondisi yang shock, itu melemahkan yin jantung. Apabila dikombinasi dengan rasa takut, sudah shock terus takut. Entah bayangannya itu macam-macam sehingga takut, sehingga dapat memutuskan tumbuh yin dalam yang penting antara jantung dan ginjal, sehingga mengarah ke kematian. Tiba-tiba mendapatkan kabar anaknya kecelakaan gitu kan, ada cerita ya, orang tuanya meninggal karena shock, kaget. Ada cerita suaminya sakit stroke sudah 5 tahun diobati sama istrinya, tiba-tiba istrinya shock, jatuh, malah yang meninggal. Termasuk kalau di dalam kitab Tibun Nabawi, kalau di dalam Tibun Nabawi itu ketenangan adalah setengah dari obat. Jadi ya jaga ketenangan kita. Bagaimana kita bisa tenang? Ya kita cara tenang secara agama Islam itu mudah, gampang. Ingat Allah, berzikir, berdoa, itu bisa memberi ketenangan. Sehingga kita tidak ketakutan, sehingga kita tidak panik. Wah, besok gimana ya? Besok bagaimana ya? Nah, nanti kalau begini, bagaimana? Nanti kalau salah kita ditembak, kita macam-macam lah, ditangkap, atau kita akan dipecat gara-gara tidak menutup target penjualan. Kita tidak dapat bonus. Nah, tapi kalau tenang, ya pasrah dan tawakal kepada Allah, berdoa, ya santai-santai saja. Akhirnya Allah beri pertolongan, sehat, lancar kan itu. Gejala impotensi, gangguan kesuburan, amenorrea, kurang menstruasi ya, bahkan tidak menstruasi. Kelelahan parah, pusing, pelupa, gangguan tidur, kegelisahan mental, jantung berdebar-debar, nyeri punggung. Ini gejalanya. Nyeri punggung bawah, pinggang, emisi nokturnal, mimpi erotis,
hasrat seksual yang kuat, sakit punggung, dan lekas marah. Itu gejalanya. Nah, sekarang terapinya. Terapinya adalah memperkaya, menutrisi yin ginjal dan yin jantung. Titik akupunturnya adalah KI3, REN 4, dan SP6, kemudian HT5 atau Hertz atau jantung, titik jantung nomor 5. Kemudian tenangkan tenangkan jiwa, yaitu HT7 dan GV20 atau DU20. Nah, itu kalau dalam kawan-kawan tipe nabawi itu titik kahil, sehingga bisa tenang karena sudah dikurangi ledakan amarahnya, dikurangi gejolak darahnya, begitu. Sehingga menjadikan keseimbangan, menjadi seimbang. Atau bersihkan api hati, yaitu HT6, PC8 dan PC7. Nah, itu titik akupunturnya untuk gejala-gejala atau nama-nama diagnosa medis seperti yang disebutkan sebelumnya. Perlu dihindari adalah atau pantangannya ya, makanan panas dan hangat. Metode memasak yang meningkatkan yang dalam makanan, minuman beralkohol tinggi, permen, gaya hidup ekstrim, kelelahan mental, kelelahan seksual, dan merangsang obat-obatan seperti amfetamin dan ekstasi. Nah, itu harus dihindari. Karena seperti itu biasanya kan orang malah konsumsi obat karena memang biar hilang lah, biar fly, beban hidupnya biar tidak ingat hutang, nah, itu, atau beban hidupnya bisa diringankan, seperti malah tidak merasakan beban hidup karena ya suka-suka saja, seneng-seneng, foya-foya, fly, hilang ingatan, hilang ingatannya, menghilangkan akal, nah, sehingga happy saja. Direkomendasikan, nah, kalau zaman dulu ya itu kebiasaan orang-orang kota seperti itu. Jadi ada beban hidup, kemudian putus asa, bunuh diri, atau kalau tidak berani bunuh diri ya beli obat-obatan itu, beli obat-obatan narkotika, sehingga bisa santai, bisa loss, bisa fly, happy, gitu. Tapi nanti kalau obatnya udah sudah enggak ada efeknya ya, jadi ingat lagi, stres lagi, begitu. Yang direkomendasikan adalah makanan yang sifat termalnya netral, dingin, dan menyegarkan. Metode memasak, pendinginan, rasa pahit netral, pahit dingin, asin netral, asin dingin. Dagingnya babi, sapi, dan unggas. Babi itu kalau non muslim, kalau yang muslim ya sapi atau unggas. Nah, itu pun masih ada dengan catatan sapi yang halal, unggas yang halal. Loh, ada yang halal, ada yang tidak disembelih. Nah, sapi mati daripada rugi terus disembelih dijual di pasar daging. Nah, tahu sapinya mati disembelih dimakan buat pesta sekeluarga dan warga kampungnya. Buah, apel, pisang, jenis buah yang menyegarkan, sayuran-sayuran yang tipenya menyegarkan. Maksudnya sayuran segar lah ya, sayuran segar. Karena kalau dimakan ya benar-benar segar, jadi segar. Badan terasa segar, tenang. Jamur, asparagus, bayam, tomat. Biji-bijiannya barley, beras, jagung, gandum,
tetap ada itu barley, beras, jagung, gandum itu tetap ada di semua resep nutrisi. Karena apa? Karena itu kan tonik limpa lambung, tonik daripada ciau tengah. Nah kalau nggak ada, perut bisa jadi dingin atau melemah. Jadi kenapa di tempat lain nggak boleh makan beras, nggak boleh makan jagung, gandum, susah kan? Biar tidak gulanya tinggi, biar tidak berat badannya tinggi. Begitu. Yang salah siapa? Yang salah itu pola hidup kita, tidak berolahraga, tidak kerja dengan fisik, ya kan? Kerjanya mintanya yang di kantor, yang duduk 8 jam. Seharusnya kalau memang kita dapat kerjaan enak di kantor duduk 8 jam, 10 jam itu ya Sabtu Minggu itu kita harus olahraga fisik untuk menjaga keseimbangan. Jadi keringatnya keluar semua, badan jadi segar, energi lancar. Nah, begitu. Nanti ketika masuk kerja hari Senin sudah segar bugar untuk menghadapi ke kebiasaan rutinitas sehari-hari. Minuman adalah lemon tea, peppermint tea atau bir gandum. Bir gandum itu ya bukan, maksudnya ya bir atau yang tanpa alkohol gitu loh maksudnya. Atau kalau zaman sekarang ya minuman fermentasi. Minuman fermentasi itu bisa dari beras, biji-bijian, bisa dari buah-buahan. Nah ini dari gandum, membuatnya itu dari gandum atau bisa dari anggur atau bisa dari buah-buah yang lain. Komentar prognosis, sindrom yang sangat serius ini membutuhkan perubahan keadaan sesegera mungkin. Terkadang termasuk psikoterapi, termasuk sinergi dengan layanan pengobatan psikoterapi atau psikologi. Psikolog ya kita konsultasi, nanti psikolog tahu bagaimana cara meredam daripada amarah atau stres kita, mengajarinya bagaimana. Itu entah dengan tindakan, dengan kesibukan, diajar batik, diajar apa. Pernah ini saya cerita, pernah suatu ketika melihat film Cina. Nah, melihat film Cina itu ketika terjadi ketika tubuhnya terjadi sangat panas, sangat yang unsur yangnya itu lebih sangat tinggi karena diberi minuman tonik, minuman yang itu membuat badannya jadi gerah sehingga melepas bajunya, membuat berkeringat, membuat hasil seksualnya tinggi. Nah itu sebagai ada 2 pasang ini, 4 orang diajak makan-makan, kemudian dua-duanya itu diberi tonik itu tadi, tonik itulah tonik keluarga bahagia. Nah itu sama-sama minum, setelah pulang ke rumahnya itu yang satu udah nggak kuat, akhirnya terjadilah hubungan badan. Yang pasangan berikutnya itu karena mereka pinter ya, tahu obat-obatan, tahu nutrisi, akhirnya mereka berdua komunikasi karena memang tidak berani untuk melakukan hubungan karena belum resmi, umpamanya seperti itu, karena takut dosa. Lah itu akhirnya apa? Akhirnya yang si laki-laki bermain pedang, melatih kungfunya. Kemudian yang perempuan apa? Melatih keahliannya bermain musik. Jadi bermain musik dengan intonasi yang tinggi, yang kalau cara zaman sekarang itu main rock. Nah itu bisa menurunkan amarahnya dan stresnya. Hasilnya yang menggebu-gebu, gejolak darahnya yang bergejolak itu bisa diatasi sehingga mereka yang satu tidak sampai menjadi berbuat hubungan badan yang terlarang. Tindakan diet hanya dapat memainkan peran tambahan dalam mengobati sindrom ini, dengan beberapa bantuan diberikan terutama dengan menghindari makanan yang menghangatkan.
Menenangkan hiperaktif yang dengan kombinasi akupunktur, ya maksudnya hiperaktif jadi hiper kan orangnya. Cita-cita saya tadi itu setelah diminumi tonik, setelah diminumi teh tonik kejantanan, tonik perangsang untuk yang perempuannya sehingga jadi hiper. Nah, menenangkan hiperaktif yang dengan kombinasi akupunktur dan ramuan Cina adalah wajib. Pada saat yang sama seluruh tubuh harus seimbang dan menggunakan langkah-langkah diet. Ini begitu. Ya. Alhamdulillah, saya kira cukup sekian. Jadi karena kita butuh menenangkan yang hiperaktif tadi, ya itu tadi kita yang direkomendasikan makanan yang dingin, makanan yang netral dan menyegarkan. Minumannya juga yang lemon tea, leci, ya seperti itu, teh hijau atau bunga telang. Nah, kalau sekarang salah kalau diminum jahe, maksudnya seperti itu. Banyak makan sayuran, ya mungkin jagungnya atau gandumnya atau berasnya sedikit, setengah porsi, sayurannya yang banyak. Nah, itu yang bagus itu untuk menenangkan pikiran. Oke, alhamdulillah cukup di sini.